Hai, selamat datang di Kaktus IDN dan di video kali ini gue bakalan lanjut bahas alur cerita dari Mobuseka. Ya, buat kalian yang belum dengar cerita sebelumnya, bisa nonton video-video lama gue. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. Three, two, one. Cerita dilanjutkan di sebuah bangunan tua di ibu kota kerajaan. Saat ini, Gabino sedang menuju ke ruang bawah tanah. Bagi yang lupa siapa itu Gabino, dia adalah orang yang berasal dari kerajaan suci Rasel, yang dulu pernah dikalahkan Leon saat berada di Republik Alzer. Dan Gabino saat ini sedang menemui sebuah organisasi yang disebut sebagai Hutan Wanita Kerajaan. Organisasi ini dibentuk oleh para bangsawan wanita yang ingin mengembalikan lagi tingkatan wanita di atas pria. Ya, sejak perang berakhir, posisi pria telah berubah di atas wanita. Jadi karena itulah organisasi ini dibentuk. Dan bagaimana mereka bisa berhubungan dengan kerajaan Rasel adalah karena mereka menyalahkan Milen atas perubahan ini. Jadi bisa dikatakan kerajaan Rasel dan hutan wanita memiliki musuh yang sama. Akan tetapi posisi Milen saat ini sangatlah kuat. Terlebih dia juga memiliki Leon di sisinya. Jadi mereka tidak bisa menggulingkan kerajaan begitu saja. Meskipun mereka sudah beberapa kali melakukan tindakan sebelumnya. Ya, organisasi ini beranggapan jika kerajaan runtuh, strata wanita akan kembali seperti dulu. Dan sebagai perwakilan dari kerajaan Rasel, Gabino menawarkan untuk memberikan bantuan. Jadi Gabino meminta kerjasama mereka. Yang tentu saja hal itu disambut baik oleh organisasi hutan wanita. Padahal sebenarnya tujuan Gabino hanyalah untuk membuat banyak kerusakan di kerajaan. Sebagai salah satu anggota hutan wanita, Zola saat ini sangat menantikan untuk membalaskan dendamnya. Setelah perang, status bangsawannya menjadi hilang, dan dia juga diusir dari keluarga Leon. Jadi karena itulah, Zola sangat ingin mengeksekusi keluarga Leon dengan tangannya sendiri. Ibu ini tidak tahu kalau lawannya adalah MC. Kemudian cerita berpindah saat di tengah malam. Di sebuah bar, Roland saat ini sedang minum bersama wanita muda bernama Merce. Ya, di sini Roland tentu saja tidak menggunakan identitas aslinya, tetapi dia menggunakan nama Leon sebagai pengganti. Ya, meskipun Merce sebenarnya tahu bahwa itu adalah identitas palsu. Dan lalu karena sudah terlalu malam, anak buah Roland yaitu Fred datang untuk menjemputnya. Namun bukannya kembali ke istana, Roland malah membawa Fred menuju ke bar yang lain. Kemudian cerita berpindah lagi ke sebuah restoran. Seperti orang yang kelaparan, Marie terus makan tanpa terhenti. Sementara Leon yang berada di sampingnya menanyakan tentang informasi game Otome yang ketiga. Ya, Marie sebenarnya hanya memainkan game ketiga sampai setengah jalan saja. Akan tetapi, meskipun ingatannya samar, Marie dulu pernah membuka alur gamenya di internet, di mana di game ketiga menceritakan tentang siswa kekaisaran bernama Mia dan antagonis putri jahat bernama Erika. Secara penampilan, Putri Erika memiliki rambut panjang hitam bergelombang dan dia juga memiliki wajah yang lembut. Akan tetapi, Putri Erika memiliki kepribadian yang buruk, di mana Putri Erika menyembunyikan kepribadiannya yang lain. Mendengar tentang kepribadian Erika, Leon mengatakan bahwa dia nampaknya mirip dengan Marie. Dan Marie yang kesal dengan perkataan Leon itu langsung melemparkan sendoknya. Namun meskipun begitu, Marie masih melanjutkan cerita tentang alur game ketiga. Yang seharusnya setelah peristiwa perang ada kejadian penting yang berkaitan dengan Jack dan yang lainnya. Selain itu, pada tahun pertama, Hertrauda seharusnya datang ke kerajaan untuk belajar. Dan disinilah dia akan berinteraksi dengan Mia.
Namun nantinya mereka berdua akan didiskriminasi oleh Erika. Hingga akhirnya di tahun kedua Mia nantinya akan dipanggil oleh kekaisaran. Dan di sanalah cerita tentang Mia ternyata adalah anak kaisar akhirnya pun dimulai. Kemudian saat di tengah cerita permainan nantinya juga akan ada peristiwa di mana Erika akan menghina nama Hertrude. Dan Hertrauda yang marah karena itu akan memulai perang dengan memanggil monster di langit dan di laut. Dan nantinya Olivia sebagai Saint akan mengurus monster yang ada di langit. Sementara Mia dan teman-temannya akan membantu Jack mengalahkan monster boss di laut. Ya, memahami cerita ini, kondisi nampaknya telah mengalami banyak perubahan. Mengingat Leonlah yang malah mengalahkan bos di saat perang sebelumnya. Dan juga fakta bahwa Hertrauda telah mati akibat memanggil bos monster di saat perang. Selain itu, menurut Marie, seharusnya tidak ada kesatria pelindung bernama Finn. Ya, meskipun informasi dari Marie tidaklah terlalu lengkap, namun Leon dan Lucion masih mencoba untuk memahaminya. Dan Leon meminta Lucion untuk mengawasi Finn karena dia sangat mencurigakan. Selain itu, Leon juga entah mengapa merasa Erika terlihat begitu mirip dengan Marie. Kemudian cerita berpindah sehari setelah upacara penerimaan. Karena Mia adalah siswa dari kekaisaran, tidak banyak siswa di kelas yang mencoba untuk mendekatinya. Namun di samping Mia, masih ada satu siswa yang tidak lain adalah Finn kesatria pelindungnya. Saat ini, Mia hanya masih mengobrol dengan Finn saja. Tetapi perhatian mereka kemudian teralihkan ke arah Oscar yang sedang meminta maaf kepada Finley. Karena dia ternyata salah membawanya ke Jack. Padahal yang diminta Jack adalah kakak Finley yang tak lain adalah Leon. Melihat mereka berdua, Mia dan Finn mulai membicarakan tentang desas-desus yang sudah mencapai kekaisaran, yaitu Leon yang telah menghancurkan negara kuat sendirian. Namun karena kurangnya informasi, mereka masih tidak tahu seperti apa Leon yang kini sudah disebut sebagai kesatria iblis. Selain itu, di samping Oscar dan Finley, ada juga Putri Erika yang merupakan putri kerajaan Holford di kelas mereka. Melihat Finn yang juga menatap serius ke arah Erika, Mia bertanya ke Finn apakah Finn menyukai Erika. Tetapi Finn malah menjawab bahwa Mia adalah satu-satunya putrinya. Ya, meskipun Mia tidak tahu apakah Finn serius atau tidak, Mia cukup senang atas perkataan Finn itu. Kemudian cerita berpindah lagi setelah kelas di akademi selesai. Di dalam kamar Leon, Daniel dan Raymond datang untuk meminta saran percintaan. Yang ternyata mereka saat ini sedang diajak kencan oleh beberapa wanita. Ya, awalnya mereka merasa senang karena gadis-gadis yang pernah mengabaikan mereka saat ini menjadi mengejar mereka. Tetapi setelah memikirkannya lagi, mereka berdua malah merasa tidak nyaman. Jadi karena itulah Daniel dan Raymond belum menjalin hubungan dengan siapapun. Karena tahun lalu Leon tidak berada di kerajaan ini, Leon kemudian menanyakan tentang apa saja yang sudah terjadi saat dia berada di luar kerajaan. Yang lalu dijawab mereka bahwa telah terjadi kekacauan di akademi. Karena strata sosial pria dan wanita akhirnya berubah. Karena strata sosial pria dan wanita berubah, banyak pria yang akhirnya memutuskan pertunangan mereka. Ya, alasannya adalah karena para pria itu tidak ingin terburu-buru untuk menikah. Tetapi di sisi lain, hal itu membuat para wanita menjadi menangis. Dan akhirnya menciptakan suasana yang cukup mengerikan. Namun untuk para gadis yang memiliki sifat yang bagus masih akan dihargai di akademi. Sementara para gadis yang pertunangannya batal, mereka harus mencoba melakukan yang terbaik untuk hubungan yang baru. Berbeda dengan Leon yang sudah memiliki 3 wanita, Daniel dan Raymond masih belum bisa memutuskan dengan siapakah mereka harus menjalani hubungan. Jadi karena itulah mereka saat ini mendatangi Leon untuk meminta bantuannya.
Menanggapi ini, Leon kemudian mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikan solusi. Tetapi sebagai gantinya, Leon malah menceritakan kehidupannya yang menyenangkan ketika berada di Republik Alzer. Yang mana hal itu membuat Daniel dan Raymond yang marah dan iri langsung menyerang Leon. Tetapi di saat yang bersamaan, Noel tiba-tiba datang untuk memanggil Leon. Karena nampaknya ada sebuah perkelahian yang terjadi di antara pria dan wanita di akademi. Mengikuti Noel, Leon, Daniel, dan Raymond akhirnya pun pergi ke tempat kejadian. Dan meskipun di sana sudah ada guru, Angelica dan juga Olivia, pertengkaran ternyata masih saja terjadi. Nampaknya pertengkaran terjadi karena seorang pria menabrak wanita yang ada di depannya. Dan teman wanita itu merasa tidak terima karena si pria tidak meminta maaf. Malahan si pria itu mengancam jika sikap wanita itu kasar kepadanya, wanita itu nantinya tidak akan mendapatkan pasangan. Namun ternyata wanita itu tidak peduli dengan ancamannya. Ya, pertikaian masih saja terus berlangsung. Dan karena Angelica meminta Leon untuk menengahi masalah ini, Leon pun bertanya ke si pria tentang mengapa dia mendorong wanita yang ada di depannya. Yang lalu dijawab pria itu dengan bangga bahwa dia adalah putra kelima dari Alnos. Dan dia mendorong wanita yang ada di depannya karena dia tidak suka dengan wanita berstatus rendah yang berjalan di depannya. Mendengar ini, Leon pun langsung tahu bahwa pria ini adalah orang yang bodoh. Terlebih saat ini, dia juga mengira bahwa Leon berada di pihaknya. Namun Leon ternyata malah menyuruh pria itu untuk meminta maaf. Merasa tidak terima dengan keputusan yang dibuat oleh Leon, pria itu pun langsung marah-marah dan mencoba untuk memukul Leon. Akan tetapi, teman-teman dari pria itu langsung menariknya dan mengingatkan bahwa orang yang dia lawan tidak lain adalah Leon. Dan jika pria itu masih meneruskannya, dia pasti akan segera mati. Menyadari perkataan temannya, pria itu pun langsung menjadi pucat. Dan dengan gemetar, dia pun langsung meminta maaf kepada Leon. Melihat sikap semua orang yang terlihat nampak takut kepadanya, Leon pun bertanya-tanya tentang rumor apakah tentang dirinya yang telah menyebar. Tetapi Angelica kemudian mengatakan bahwa dia akan mengurus sisa dari kejadian ini. Dan Angelica lalu juga menyuruh Leon untuk kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Kemudian malam hari setelah selesai menyelesaikan masalah ini, Angelica pergi ke kamar Leon. Dan lalu Angelica menjelaskan tentang mengapa semua orang sebelumnya nampak takut terhadap Leon. Yang tak lain adalah karena Leon adalah seorang pahlawan. Tidak hanya ditakuti oleh musuh, namun pengaruh Leon juga lebih besar di dalam kerajaan. Terlebih Leon juga adalah seorang marhuis. Mendengar ini, Leon pun mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah ulah Luxion. Sementara Luxion lanjut bertanya ke Angelica, apakah otoritas Angelica sebagai bangsawan saat ini telah berkurang. Mengingat Angelica membutuhkan Leon untuk menyelesaikan masalah sebelumnya. Dan nampaknya jumlah orang bodoh di akademi juga mulai meningkat. Yang lalu, hal itu dijawab Angelica bahwa sejak terjadinya perubahan, banyak pria yang mulai bersikap buruk. Ya, meskipun tahun lalu masih bisa diatasi, namun menurut Angelica, tahun ini pasti akan menjadi lebih buruk. Selain itu, dengan kondisi saat ini, Leon bisa saja mengeluarkan siswa jika dia menggunakan otoritasnya. Bahkan jika saja kepala akademi adalah seorang wanita, Leon juga bisa menggantinya. Mendengar itu, Leon pun langsung terdiam membeku. Dan Leon lalu langsung mengatakan bahwa dia tidak mungkin untuk melakukannya. Terlebih, terlepas baik itu pria atau wanita, kepala akademi adalah guru teh Leon yang dia cintai. Mendengar perkataan Leon, Angelica pun nampak terlihat marah. Dan Luxion mengomentari Leon bahwa Leon nampaknya harus lebih banyak lagi belajar tentang wanita.
Setelah menghela nafas sebentar, Angelica kemudian mengingatkan Leon sekali lagi tentang pengaruh yang dimiliki oleh Leon saat ini. Sementara Luxion mengatakan bahwa kondisi saat ini sebenarnya sudah sesuai dengan perhitungannya. Mendengar ini, Leon pun langsung bertanya mengapa Luxion tidak memberitahunya lebih awal. Yang lalu dijawab Luxion bahwa itu karena Leon tidak bertanya kepadanya. Ya, terlepas dari pertengkaran Leon dan Luxion saat ini, namun berkat Leon yang melindungi wanita sebelumnya, para laki-laki di akademi seharusnya tidak akan kelewatan lagi. Kemudian, cerita berpindah ketika libur akademi. Meskipun agak jengkel, Finley datang untuk menjemput Jenna di landasan kapal terbang. Nampaknya setelah bekerja keras di rumah, ibu mereka akhirnya mengizinkan Jenna kembali ke ibu kota. Melihat Finley, Jenna pun bertanya apakah sudah ada anak laki-laki yang mengundangnya ke pesta teh. Yang lalu dijawab Finley bahwa kondisi akademi saat ini sudah cukup berbeda, di mana anak perempuanlah yang saat ini mengadakan pesta teh. Dan meskipun dia sudah meminta bantuan Leon untuk itu, namun Leon adalah orang yang sangatlah pemilih tentang teh. Namun terlepas dari itu, Finley lalu bertanya mengapa Nick dan Dorothea juga ikut pergi ke ibu kota. Yang lalu dijawab Nick bahwa dia ingin membeli sesuatu. Dan Nick lalu juga bertanya tentang apakah Leon sudah membuat masalah lagi. Nampaknya Nick lebih khawatir Leon membuat masalah dibanding dengan keselamatannya. Menanggapi ini, Finley pun mengatakan bahwa Leon tidak membuat masalah. Malahan Leon saat ini sering pergi entah kemana. Namun terlepas dari itu, berkat Leon, Finley bisa menjalani kehidupan akademi dengan damai. Meskipun terkadang Finley juga merasa jengkel ketika orang-orang melihat Leon di dalam dirinya. Mengganti topik pembicaraan, Nick lalu bertanya apakah saat ini sudah ada anak laki-laki yang menarik minat Finley. Mendengar ini, Finley pun teringat dengan wajah Oscar. Dan Finley lalu menjawab bahwa dia memilikinya, tetapi itu hanya seperti sebatas teman saja. Kemudian cerita berpindah ke akademi. Meskipun hari libur, masih ada banyak orang yang beraktivitas di akademi. Dan saat ini, Marie sedang menyelinap untuk menyelidiki beberapa orang. Yang tak lain adalah Mia dan Erika. Untuk menemani Marie, Leon menugaskan Claire untuk membantunya. Karena Leon dan Luxion sendiri saat ini harus menyelidiki kasus pembunuhan berantai di luar akademi. Sesuai waktu di dalam cerita game, Pangeran Jack seharusnya mulai bertemu dengan tokoh utama di perpustakaan. Tetapi apa yang terjadi? Pangeran Jack malah bertemu dengan Aaron yang sudah menjadi perempuan. Malahan Jack terlihat tertarik dan memberikan nama panggilan Aare kepada Aaron. Melihat kejadian ini, kepala Marie pun langsung menjadi pusing. Tetapi Erika tiba-tiba muncul dan bertanya ke Marie apakah dia baik-baik saja. Yang lalu dijawab Marie bahwa dia hanya sedikit pusing saja. Mencoba mengatasi situasi ini, Marie pun memberikan senyuman palsu. Akan tetapi, Marie kemudian dikagetkan karena Erika ternyata mengetahui siapa itu Marie. Ya, alasannya sebagai putri kerajaan, Erika tentu saja tahu tentang Marie yang pernah menjadi seorang saint dan juga hubungannya dengan kakaknya. Dalam situasi ini, Marie masih mencoba untuk bersikap tenang. Sementara Jack yang sudah melihat keberadaan Erika langsung tersenyum jahat. Ya, meskipun mereka saudara, namun mereka hanyalah saudara tiri. Dan sejak dulu mereka tidak pernah terlihat akur. Kemudian cerita berpindah saat Leon berjalan di ibu kota pada malam hari. Ya, sambil melakukan penyelidikan, Leon dan Luxion membicarakan tentang Jenna yang berada di ibu kota. Hingga akhirnya ada sebuah insiden terjadi lagi, di mana ada pejabat yang baru dipromosikan telah ditemukan terbunuh.
Ya, ini adalah kasus pembunuhan yang ke-7. Dan menurut Luxion juga ada jejak armor sihir. Tidak hanya pejabat yang baru saja dipromosikan saja yang terbunuh, namun keberadaan armor sihir adalah sesuatu yang jarang ditemukan. Dan setelah mengamati sekitar, Leon cukup terkejut karena dia melihat Finn yang merupakan kesatria penjaga kekaisaran. Melihat Finn, Leon pun langsung bertanya apa yang sedang dilakukan Finn di sini. Yang lalu dijawab Finn bahwa dia hanya berjalan-jalan di ibu kota. Hingga akhirnya dia melihat kasus pembunuhan ini. Ya, alasan Finn cukup terdengar sangat mencurigakan bagi Leon. Dan setelah Finn pergi, Luxion memperingati Leon bahwa Finn adalah orang yang berbahaya. Terlebih Luxion juga merasakan adanya reaksi armor sihir di sekitarnya. Meskipun Luxion belum yakin apakah Finn pelaku dari kasus ini, namun ada kemungkinan besar dia adalah pelakunya. Karena kekaisaran memiliki hubungan lama dengan kerajaan Rasel, yang tak lain adalah musuh Milene. Selain itu, karena mendapati adanya reaksi armor sihir, Luxion pun meminta izin untuk menggunakan tubuh utama dan Arrogance di sini. Namun hal itu tentu saja langsung ditolak oleh Leon, karena Leon tidak berencana untuk membakar ibu kota. Dan lalu Leon memerintahkan Luxion untuk lebih menjaga Angelica dan memastikan supaya Angelica tidak keluar malam sendirian. Ya, cukup sekian dulu untuk video kali ini dan cerita akan dilanjutkan di video selanjutnya. Like jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel and see you on other videos. Goodbye.